Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, di edisi ngabuburit dan edisi pulang kampung gitu ya, edisi mudik ini kita memang mencoba menampilkan sudut pandang yang lain teman-teman. Di antaranya kan lagi jeda liburan lebaran ini mah insya Allah lah kita ada waktu gitu ya untuk bahas satu persatu yang mungkin teman-teman selama ini tidak tahu atau memang ya tidak tahu sama sekali lah gitu ya. Nah, kalau untuk di jeda pertandingan ke pertandingan yang lain kan itu biasanya mepet dan banyak banget yang harus kita bahas. Nah, mumpung teman-teman nuju libur, mumpung aya waktosna, yuk orang bahas sedikit demi sedikit untuk menambah literasi dan pengetahuan teman-teman Boboto semua. Baik, teman-teman. Di jeda liburan ini tentu ada beberapa evaluasi dan nilai statistik yang sudah dikeluarin gitu ya, baik itu oleh nilai statistik yang rata-rata permainan Persib gitu ya, ataupun statistik dari luar lapangan hijau. Nah, kita ada dua pembahasannya, dari statistik pemain dan statistik penonton gitu ya. Kita bahas dulu yang penonton aja, ini lebih menarik gitu ya, dari supporter atau dari Bobotoh. Baik Bobotoh, untuk musim ini bukan hanya pemain, pelatih pun ini luar biasa gitu ya, terkesima dengan kehadiran Bobotoh yang mulai memadati pertandingan demi pertandingan di Stadion GBLA pada saat laga tandang di Bandung gitu ya. Nah, ini Bojan Hodak dan pemain Persib Bandung termasuk Maklok ini bukan tanpa alasan teman-teman, karena setiap laga ini meningkat gitu ya, mulai dari 19.000, 22.000, 24.000, 27.000, 29.000 sampai puncaknya 30.000 sekian. Nah, ini baru terjadi di zaman manajemen Persib saat ini teman-teman, sebelum 2018 lah ya, sebelum ada ada digitalisasi tiket gitu ya. Waktu dulu kan masih manual. Nah, kalau sekarang semenjak sudah berpindah aja dari Pak Teddy ke Kang Aditya, ini memang ada satu perubahan skema dalam alur pembelian tiket penonton gitu ya. Nah, makanya sekarang pun sebetulnya kita harus apresiasi ada dari pihak keamanan juga yang memang sudah diyakini gitu ya, bahwa kita bisa Pak, kita bisa, yuk cobalah dinaikin sedikit demi sedikit gitu ya untuk jumlah penonton yang hadir. Nah, ini juga kita selain memang mencoba menjamin keamanan, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian atau kepada pihak keamanan saja gitu ya, ataupun stakeholder yang lain, tapi dari Bobotoh, dari manajemen juga memperketat gitu untuk ya setidaknya pengamanan, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya semakin kesini Stadion GBLA semakin penuh teman-teman. Nah, ada satu rahasianya. Jadi sempat kemarin pada saat ya sedikit chaos gitu ya, sedikit rusuh ketika selesai menghadapi Ratchaburi itu di ACL 2, memang agak sedikit pengendoran nih ya, menanyakan kembali ini gimana katanya untuk keamanan di dalamnya, stewardnya kumaha, lalu juga panpelnya apa tidak siap, lalu itu juga setelah diinvestigasi kan ada tangga yang di sebelah pintu stadion kok bisa terbuka, pintunya kok bisa ini bisa itu gitu ya. Nah, ini memang sedang sudah diselidiki gitu ya, bahkan ya beberapa hal yang memang dianggap itu menyalahi aturan, seharusnya tidak begitu gitu ya, dari hasil rapat internal panpel, manajemen, dan juga ya stakeholder yang lain. Nah, makanya sempat diturunkan gitu ya untuk jumlah penontonnya. Ya sudah, pilihannya adalah menurunkan jumlah tiket yang dijual atau ya menutup sebagian tribun untuk sementara waktu ya. Kalau Persebaya Surabaya kan nutup tribun utara tuh sampai dengan akhir musim gitu ya. Nah, kalau Persib bahasanya
ditutup sementara waktu, tapi kayaknya mah ya mungkin sampai akhir musim juga, kita nggak tahu ya, karena tinggal tersisa 4 laga kandang lagi di di GBLA gitu ya. Dan yang ditutup berbeda gitu ya, kalau Persib mah di Tribun Selatan gitu ya, kalau Persebaya di Tribun Utara. Nah, ini baru 2 tim saja yang mengadakan penutupan tribun. Namun yang jelas intinya adalah kalau Persib Bandung ini bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena ya ada win-win solution lah gitu ya, biar untuk mengurangi jumlah yang daripada mengurangi jumlah bobotoh yang datang. Kan belum tentu bobotoh ini yang datang ini niatnya yang macam-macam selain nonton Persib aja gitu ya. Tapi kalau penutupan tribun ya sudah jelas, itu yang kemarin sempat terjadi chaos gitu ya pada saat ACL2 menghadapi Ratchaburi, ya sudah, itu lebih tepat ditutup dulu sementara. Nah, itu terserah, kalau memang yang nantinya penonton yang biasanya ada di Tribun Selatan itu beli tiket lagi nontonnya di tribun yang lain atau Tribun Selatan yang menjorok ke sini gitu ya, itu mah tenanawan. Yang penting katanya ini mencegah daripada mengurangi penonton gitu. Nah, ini memang ya mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya, kita baru bisa ngobrol saat ini teman-teman. Jadi ya panjang gitu ya untuk menentukan. Sekarang kita bisa sampai rekor itu mencapai 30.000 sekian penonton gitu yang hadir di GBLA di musim ini teman-teman, dan itu tidak mudah. Makanya Persib Bandung ingin menghadirkan satu pengalaman paling menakjubkan gitu ya untuk teman-teman bobotoh. Makanya baru ada lagi sekarang corporate box yang dijual. Sebelumnya kan nggak pernah, sebelumnya kan harus tamu VVIP di situ, lalu bos-bos direksi dan lain sebagainya. Tapi sekarang masyarakat umum pun bisa membeli gitu ya. Namun ya tetaplah, ini juga kedepannya mah mau ada satu piramida yang memang menjadi mimpi manajemen Persib Bandung gitu ya dalam beberapa tahun ke depan. Di antaranya yaitu kita ingin membuat museum gitu ya di GBLA, lalu ada stadium tour. Nah, ini biar semuanya bisalah tahu GBLA itu setiap hari bisa didatengin oleh masyarakat umum gitu ya, bisa tahu Persib kalau lagi ada latihan ya mungkin stadium tournya siang hari ke sore atau bagaimana gitu ya. Nah, ini yang penting dari kesadaran kita dulu semua teman-teman. Jadi setiap perilaku kita datang ke stadion, lalu tingkah laku kita di stadion bagaimana, itu dinilai teman-teman bukan oleh manajemen saja, tapi oleh pihak-pihak yang lain, pihak keamanan, stakeholder yang lain, lalu dari sponsor juga. Oh, ini udah mulai tertib, udah mulai enaken, udah mulai banyak pemandangan di stadion kan, dari mulai timur gitu ya teman-teman. Viking kadang suka ada banner yang keren-keren gitu ya, itu menarik salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder untuk ya bobotoh semakin banyak bisa datang ke GBLA. Kalau dulu kan nggak bisa, katanya mentok di angka 27.000, itu pun kalau tidak ada syarat-syarat yang lain gitu ya. Tapi kalau sekarang mah Alhamdulillah sudah mulai terbuka, dan mudah-mudahan mimpi manajemen Persib Bandung satu persatu bisa terwujud gitu ya, dari mulai museum, stadium tour, lalu kampung Persib, lalu training center pada saatnya nanti teman-teman gitu ya. Itu sedikit dulu saja, nanti panjangnya kita berurutan saja di video-video selanjutnya. Nah, ini yang kedua teman-teman, mengenai statistik pemain. Nah, ini juga udah keluar, ada beberapa statistik yang memang menandakan bahwa sebetulnya apa yang kita pikirkan ini tidak sepenuhnya benar teman-teman, dan tidak sepenuhnya salah ketika kita memandang bahwa di putaran pertama kan, minim gol nih Persib Bandung, kunaon gitu, cuma menang 1-0, strikernya udah jarang ngegolin dan lain sebagainya. Ternyata di putaran kedua ini perubahan sebetulnya lumayan besar teman-teman. Nah, ini yang tidak kita ketahui, padahal statistik striker Persib Bandung ini kurang lebih ada 4 gitu, ada 5 ya, coba kita hitung dulu. Ada Ramon Tankyu, ada Andrew Jung, ada Baros, ada sekarang tuh Kastel gitu ya. Nah, ini memang menjadikan satu peluru yang memang
kalau dirata-ratakan statistiknya ini bagus teman-teman gitu ya, bahkan Andrew Jung yang paling bagus dari persekian menit itu melepaskan tembakan, dan ini memang dihitung statistiknya bagus teman-teman gitu. Makanya ya kadang kita waduh sia can ngagolkeun, waduh sia goreng si itu kumaha kuncian di kamar mandi tong dibawa balik dan lain sebagainya gitu ya, anak emas. Nah ini memang ada pandangan kita dengan pandangan tim pelatih dan tim analis ini memang berbeda gitu teman-teman. Makanya saya nggak banyak komen mengenai William Barros kemarin, karena apa yang teman-teman lihat itu kan sebatas permainan dia di atas lapangan. Memang kita harus akuin beberapa kali Barros ini memang underperform mungkin gitu ya, entah itu karena emosi atau karena memang kecapean atau apa, kan banyak faktornya. Tapi kalau dilihat statistik di rata-rata bagus teman-teman. Jadi dia memang menjalankan tugas dari Boyan Hodak, bukan hanya mencetak gol saja, dan ini termasuk pemain yang pekerja keras gitu ya. Jadi sekali lagi, apa yang kita lihat di atas lapangan itu kadang tidak sinkron dengan apa yang pelatih lihat gitu ya. Namun yang perlu kita sadari adalah kita saat ini sedang ada di posisi puncak, posisi pertama, menandakan pemain-pemain Persib bekerja keras, bekerja dengan baik, dan sudah sesuai dengan instruksi dari tim pelatih gitu ya. Makanya ya nggak apa-apa, kritik mah harus gitu ya, karena ini kontrol dari Bobotoh juga gitu ya, biar pemain juga meninggalkan zona nyamannya, biar lebih kreatif lagi, dan jangan sampai ada hinaan atau cacian gitu ya teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.